Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Mutiara Hafid dengan NIM 2302452 dari kelas 5TI2. Pada video ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu manajemen super system atau MSS, jenis-jenis MSS, faktor pengambilan keputusan, fase pengambilan keputusan, proses kerangka pengambilan keputusan, dan berfokus pada decision super system atau DSS, termasuk komponen, karakteristik, syarat, istilah-istilah, keuntungan, dan konseptualnya. Baik, kita masuk pada penjelasan yang pertama. Manajemen Support System atau MSS, yaitu sekumpulan sistem berbasis komputer yang membantu manajemen dalam perancangan strategis, pengambilan keputusan taktis dan operasional, pengendalian, dan evaluasi. Lalu yang berikutnya, jenis-jenis manajemen support system. Yang pertama, Decision Support System atau DSS, mendukung pengambilan keputusan semi terstruktur, menggabungkan data dan model analisis. Yang kedua, Group Support System atau GSS, yaitu mendukung kerjasama tim dalam rapat, brainstorming, dan pengambilan keputusan kelompok. Yang ketiga, Executive Information System atau EIS, memberikan ringkasan informasi strategis untuk eksekutif, biasanya dalam bentuk dashboard interaktif. Yang keempat, Expert System atau ES, yaitu berbasis pengetahuan knowledge base, meniru pemikiran seorang ahli untuk memberikan rekomendasi. Yang kelima, Artificial Neural Networks atau ANN, yaitu menggunakan pembelajaran machine learning untuk memprediksi pola kompleks. Dan yang keenam, Hybrid Super System, kombinasi dari beberapa sistem misalnya DSS dan ES untuk meningkatkan ketepatan analisis. Nah, yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada faktor yang pertama, teknologi, dengan tren meningkat, lalu hasil atau dampaknya lebih banyak alternatif pilihan. Nah, yang kedua, informasi atau komputerisasi, dengan tren meningkat dan hasil atau dampaknya keputusan lebih akurat dan efisien. Dan yang ketiga, kompleksitas struktural, dengan tren meningkat dan hasil atau dampak, biaya dan resiko kesalahan meningkat. Dan yang keempat, kompetisi, dengan tren meningkat dan hasil atau dampaknya, keputusan harus cepat dan inovatif. Dan yang kelima, pasar internasional, dengan tren meningkat dan hasil atau dampaknya ketidakpastian lebih tinggi. Nah, yang keenam, stabilitas politik, dengan tren menurun dan hasil atau dampaknya risiko terkait masa depan. Nah, yang ketujuh, konsumerisme, dengan tren meningkat dan hasil atau dampaknya tuntutan pelanggan semakin tinggi. Dan yang kedelapan, intervensi pemerintah, dengan tren meningkat dan hasil atau dampaknya regulasi mempengaruhi keputusan. Masih pada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, yang pertama, perubahan cepat. Lingkungan bisnis dan teknologi berubah dengan sangat cepat sehingga keputusan harus diambil lebih tangkas. Yang kedua, keterbatasan pendekatan lama. Metode tradisional seperti trial atau error semakin sulit digunakan karena berisiko menimbulkan kerugian besar. Nah, yang ketiga, tuntutan keterampilan manajer. Manajer dituntut lebih canggih, mampu memanfaatkan teknologi, serta menguasai metode baru yang terus berkembang di bidangnya. Yang berikutnya, 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama, intelijen atau identifikasi masalah, peluang, kondisi lingkungan. Yang kedua, desain atau merancang alternatif solusi berdasarkan data dan model. Dan yang ketiga, choice, memilih solusi terbaik dengan mempertimbangkan resiko dan keuntungan. Yang berikutnya, proses dalam kerangka pendukung keputusan. Yang pertama, terstruktur. Masalah rutin dan berulang yang sudah memiliki prosedur atau solusi standar yang jelas. Yang kedua, tidak terstruktur. Masalah kompleks tanpa solusi langsung, biasanya bersifat kabur atau fuzi dan membutuhkan analisis mendalam serta kreativitas manajer.
Yang ketiga, semi-terstruktur. Sebagian elemen keputusan sudah jelas dan dapat menggunakan prosedur tertentu. Tetapi masih ada bagian yang perlu pertimbangan manajerial. Berikutnya, kita masuk pada Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang semi-terstruktur atau tidak terstruktur, di mana kombinasi analisis manusia dan teknologi sangat dibutuhkan. Komponen utama DSS yaitu database management, yaitu menyimpan dan mengelola data internal seperti penjualan, keuangan, maupun eksternal, tren pasar, dan regulasi. Yang kedua, model manajemen, menyediakan model analisis, simulasi, optimasi, forecasting. Yang ketiga, knowledge management, menyediakan basis pengetahuan atau aturan untuk mendukung pemikiran cerdas. Yang keempat, user interface atau dialog sistem, antarmuka agar pengguna mudah berinteraksi dengan sistem. Yang berikutnya, syarat DSS. Yang pertama, sederhana, mudah dipahami dan tidak rumit digunakan. Yang kedua, robust, mampu bekerja stabil meskipun menghadapi kondisi data atau masalah yang sulit. Yang ketiga, mudah untuk dikontrol. Pengguna dapat mengatur proses dan hasil analisis sesuai kebutuhan. Yang keempat, mudah beradaptasi, fleksibel terhadap perubahan situasi, data atau lingkungan bisnis. Yang kelima, lengkap, menyediakan data, model, dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan. Yang keenam, user-friendly, antarmuka ramah pengguna sehingga nyaman digunakan oleh manajer maupun staf. Yang berikutnya, istilah-istilah DSS. Di sini ada menurut para ahli. Untuk yang pertama, Gorey and Scott Morton 1971 dengan berdasarkan jenis masalah dan fungsi sistem. Yang kedua, Little 1970 dengan berdasarkan fungsi dan tampilan antarmuka. Yang ketiga, Alter 1980 dengan berdasarkan pola penggunaan dan tujuan. Yang keempat, Moore and Chang 1980 dengan berdasarkan pola penggunaan dan kemampuan. Yang kelima, Bonzek et al. 1980 dengan berdasarkan komponen sistem. Yang keenam, Kien 1980 dengan berdasarkan proses pengembangan. Lalu berikutnya, karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, semi-structured decision, yaitu membantu keputusan yang tidak sepenuhnya terstruktur. Yang kedua, for manager at different levels, bisa digunakan oleh manajer dari berbagai tingkatan. Yang ketiga, for groups and individuals, cocok untuk individu maupun kelompok. Yang keempat, interdependent or sequential decision, bisa dipakai untuk keputusan yang saling terkait. Yang kelima, support intelligence design choice, mendukung proses analisis, perancangan, dan pemilihan keputusan. Yang keenam, support variety of decision styles and processes, dapat menyesuaikan berbagai gaya dan proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, adaptability and flexibility, fleksibel dan mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Yang kedelapan, easy of use, mudah digunakan. Yang kesembilan, effectiveness, not efficiency, fokus pada ketepatan hasil, bukan hanya kecepatan. Yang kesepuluh, humans control the machine, tetap manusia yang mengendalikan, bukan mesin sepenuhnya. Yang ke-11, evolutionary usage. Yang ke-12, easy of construction, relatif mudah dibuat dan dikembangkan. Yang ke-13, modeling, menggunakan model untuk membantu analisis keputusan. Yang ke-14, knowledge, dapat mengelola dan memanfaatkan pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya, keuntungan DSS. Mendukung pencarian solusi untuk masalah kompleks, respon cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah, menerapkan berbagai strategi pada konfigurasi berbeda dengan cepat dan tepat, memberikan pandangan dan pembelajaran baru, memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, membantu menghasilkan keputusan lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial, meningkatkan produktivitas analisis. Yang berikutnya, model konseptual DSS. Yang pertama, data management
atau mengelola data internal dan eksternal yang diperlukan. Yang kedua, model manajemen, menyediakan model analisis untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, knowledge manager, menyimpan pengetahuan atau aturan yang bisa jadi panduan. Yang keempat, dialog manajemen, antarmuka untuk berinteraksi antar sistem dan pengguna. Yang kelima, manager atau user, pengambilan keputusan yang memanfaatkan sistem. Yang keenam, other computer-based system, integrasi dengan sistem komputer lain. Jadi, baik MSS maupun DSS sama-sama berfungsi sebagai alat bantu agar keputusan yang diambil lebih efektif, cepat, tepat, dan terukur. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi untuk materi menarik lainnya. Terima kasih.